Nah, sekarang kita masuk pada halaman 117. Nah, masuk pada cerita, yaitu aktivitas membaca. Ya, ini artinya ikan yang mempesona. Ya, sangat mempesona sekali. Suatu hari ada seorang nelayan yang tinggal dengan istrinya di pondok kecil dekat pantai, seaside, ini pantai. Nelayan itu selalu biasanya pergi memancing atau menangkap ikan tiap hari. Suatu hari ketika dia duduk di atas perahu kecilnya dengan memegang kail, ada kailnya itu, kayu pancing, melihat kepada ombak yang berkilauan dan menatap his line itu, tali pancingnya itu. Tiba-tiba his float ini artinya adalah pelampung, jadi seperti ini. Nah, ini pelampung, float. Nah, seperti ini, ini float, ini dia float. Nah ini dia, ini float. Jadi untuk mancingnya itu seperti ini. Nah, ini float namanya. Kalau ini adalah yang mana tadi, his rod. Nah, ini rod itu adalah kayu pancingnya itu. Nah, ini rod, ini namanya. Nah, ini dia, ini rod namanya, lanjut. Dan tiba-tiba pelampungnya itu tenggelam jauh ke dasar, ke dalam air. Dia segera memulai untuk memutar, menarik tali pancingnya dan berencana mengeluarkan ikan yang sangat besar. Wow, ini bisa menjadi makanan, buat makanan untuk beberapa hari. Dengan sangat terkejut, si ikan mulai berbicara dan berkata, "Mohon biarkan saya hidup. Saya tidak ikan sesungguhnya. Saya adalah seorang pangeran yang dikutuk, yang kena sihir." Jadi ikan yang enchanted ini bukan mempesona, tetapi ikan yang kena kutuk, kena sihir. Nah, I'm not real fish, saya bukan ikan sungguhan, saya ikan seorang pangeran. Letakkan saya kembali ke dalam air dan biarkan saya pergi. Have mercy, O kind fisherman, ini artinya have mercy, nelayan yang baik. Dia bermohon kepada si nelayan. Nelayan yang sedang kaget itu tergesa-gesa atau segera melepaskan ikan tersebut kembali, sambil berkata, "Saya tidak ingin menyakiti seekor ikan yang bisa berbicara. Pergilah kamu dari mana kamu berasal, pergilah dari mana kamu berasal, pergilah ke asalmu." Nah, seperti itulah bagusnya terjemahannya, pergilah ke asalmu. Ketika nelayan itu
pergi ke rumah ke istrinya. Dia mengatakan semuanya, apa yang telah terjadi dan bagaimana kejadiannya, ya. Ketika mendengarkan hal itu, dia ketika mendengarkan itu, ikan itu ya ikan ini mengacu pada ikan. Ketika mendengarkan ikan itu berbicara, dia melepaskannya kembali. "Tidakkah kamu meminta sesuatu?" kata istrinya. "Tidak, saya apa yang harus saya minta?" jawab si nelayan. "Saya sangat terkejut, kamu tidak menyadari apa yang harus kamu minta. Kita hidup di sangat menderita di sini, di pondok kecil yang nasti ini, menjijikkan, ya, menjijikkan dan kotor. Jadi di pondok yang menjijikkan dan kotor ini, kita miskin dan saya sangat menderita. Kamu harus meminta sebuah pondok kecil yang nyaman. Sekarang pergilah kembali dan mintalah ke ikan tersebut bahwa kita ingin sebuah pondok kecil yang nyaman," kata istrinya. Si nelayan tidak pasti tentang hal ini, tetapi jadi tidak yakin si nelayan tidak yakin tentang hal ini, tetapi dia tetap pergi ke pantai, duduk di perahunya, pergi ke tengah lautan dan berkata, nah ini katanya, "Oh ikan jelmaan yang bagus, yang cantik ya, dengarkanlah permohonanku. Istriku menginginkan yang tidak saya inginkan, ya, dan dia tidak akan menyerah hingga dia memperoleh keinginannya. Maka jadi datanglah dan tolonglah saya." Nah, ikan tersebut segera datang berenang ke si nelayan dan berkata, "Baiklah, apakah keinginannya? Bagaimana saya bisa membantu istrimu?" Kata si nelayan. Dia berkata bahwa ketika saya menangkapmu, saya harus meminta kepadamu sesuatu sebelum melepaskanmu. Dia tidak menyukai hidup di pondok kecil kami dan ingin pondok yang nyaman, ya, yang enggak besar, ya, yang enggak cottage, ya, semacam yang lumayan besar itu, ya, untuk seorang yang untuk tinggal berdua. Pergilah ke rumah. Kemudian kata si ikan, dia telah berada di cottage, ya. Cottage itu adalah, ya, kita lihat pondok, ya, pondok yang nyaman. Nah, maka si nelayan pulang ke rumah dan melihat istrinya berdiri di depan sebuah pondok yang bagus. Trim ini artinya adalah rapi, ya, di pondok kecil yang sangat rapi. Masuklah, lihat pada pondok
yang indah, pondok yang bagus yang kita punya. Segala sesuatunya berjalan baik untuk beberapa saat, artinya dalam beberapa hari ya. Dan kemudian suatu hari istri si nelayan berkata, suamiku, tidak cukup ruang untuk kita di pondok kecil ini. Pergilah kembali ke ikan dan sampaikan kepada dia untuk membuat saya menjadi seorang raja atau ratu atau seseorang yang berkuasa. Istriku, kata si nelayan, saya tidak ingin pergi ke ikan itu lagi. Mungkin dia akan marah. Kita harus bahagia dengan apapun yang telah diberikan oleh ikan itu kepada kita dan tidak menjadi serakah. Nah, omong kosong, nonsense ini artinya omong kosong ya, kata si istrinya. Si ikan itu akan melakukan, dia akan mau melakukannya. Saya tahu, pergilah dan coba. Nah, dengan hati yang berat, ya, si nelayan itu pergi ke tengah lautan dan berkata, ya sama dengan perkataannya yang tadi ya, yaitu, oh ikan yang ya bagus, yang cantik, dengarkanlah permohonanku. Istriku menginginkan apa yang tidak aku inginkan, dan dia tidak mau menyerah hingga dia memperoleh keinginannya. Jadi datanglah dan bantulah saya. Nah, apa yang diinginkannya sekarang? Kata si ikan. Kata si fisherman, si nelayan, dia ingin menjadi seorang yang berkuasa. Pulanglah, kata si ikan. Dia telah menjadi orang yang berkuasa sekarang. Maka dia pergi ke rumah dan dia melihat istrinya duduk di singgasana yang sangat tinggi ya, lofty ini, tinggi ya, sangat bagus, terbuat dari emas padat ya, emas padat dengan mahkota yang luar biasa di kepalanya ya, penuh luar biasa hingga penuh tingginya menjadi sepanjang 2 yard. 1 yard itu sepanjang yard 2 meter. Nah, 1 yard itu 0,9 meter. Jadi hampir 2 meter ya. Dan di masing-masing sisinya berdiri penjaga dan berbaris para pelayan. Nah, si nelayan mendatanginya dan berkata, istriku, apakah kamu seorang yang berkuasa atau raja? Ya, dia berkata, saya seorang raja. Kata si suaminya ya. Nah, ini gaze, dia menatap padanya. Sungguh hal yang baik menjadi seorang raja. Suamiku, dia berkata, ini sangat bagus menjadi orang yang berkuasa atau menjadi raja. Kemudian mereka bahagia, mereka berbahagia untuk beberapa saat. Ketika
suatu waktu datang, kemudian datang suatu ketika datang suatu saat ketika dia tidak bisa tertidur di waktu malam, sepanjang malam, karena dia berpikir apa yang ingin dia minta berikutnya. Jadi di malam hari itu dia sibuk memikirkan apa lagi yang dia inginkan, ya. Akhirnya ketika dia akhirnya dia jatuh tertidur, ya, tertidur. Pagi menjelang dan matahari terbit. Dia berpikir ketika dia bangun dan melihat keluar jendela, setelah yang tidak bisa saya larang, ya. Prevent ini artinya adalah cegah atau menghalangi. After all, setelah semuanya, saya tidak bisa mencegah matahari itu terbit. Pada pemikiran ini, dia sangat marah dan membangunkan suaminya dan berkata, "Suamiku, pergilah ke ikan itu kembali dan sampaikan kepada dia, saya harus menjadi penguasa bulan, matahari dan bintang, matahari dan bulan." Si nelayan masih mengantuk, tetapi pikiran itu menakuti dia. Dia sangat menakuti dia bahwa dia akan jatuh dari ranjang. Jadi goncangan istrinya membangunkan dia itu, dia takut akan membuat dia jatuh dari ranjang. "Sialan, istriku," dia berkata, "tidakkah kamu bahagia dengan telah menjadi raja yang sangat berkuasa?" "Tidak," dia berkata, saya sangat tidak gampang sepanjang matahari dan bulan muncul tanpa izin saya. Pergilah ke ikan itu segera." At once ini artinya segera, ya. Nah, saya pikir ini bukanlah ide yang bagus, kata si nelayan. Tetapi istrinya tidak mau mendengarkannya. "Kenapa kamu tidak pergi saja dan minta ke ikan itu agar menjadikan saya raja dari segalanya?" Ya, dia berkata. Kemudian si nelayan itu, si laki-laki itu menjadi gemetar karena ketakutan. Jadi istrinya ini sangat pemarah, ya. Ketika dia turun ke pantai, sebuah badai yang sangat luar biasa muncul. Batang kayu, ya, pepohonan dan bebatuan, ya, gemetar, dan langit menjadi hitam dengan awan yang penuh dengan semacam petir, ya. Jadi awannya itu bergemuruh dan petir menyambar. Ada di sana gelombang hitam yang sangat besar, ya, membengkak seperti gunung, dengan di atasnya itu ada busa putih, ya. Jadi ombaknya itu sangat besar dan di atasnya itu ada busa putih seperti
seperti apa namanya, seperti mahkota ya, crown. Sayangnya si nelayan tidak memiliki pilihan yang lain, maka dia pergi naik ke perahunya dan mendayung ke tengah lautan dan berteriak sekuat yang dia bisa. Ya, teriakannya ini ya sama dengan yang tadi. Oh ikan jelmaan yang cantik, dengarkanlah permohonan saya. Istri saya menginginkan apa yang tidak saya inginkan, dan dia tidak mau menyerah hingga keinginannya terpenuhi. Maka datanglah dan bantulah saya. Apa yang dia inginkan, kata si ikan. Saya sangat malu terhadap keserakahan istri saya, ya. My wife's greed ini keserakahan istri saya. Tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menginginkan menjadi raja dari matahari dan bulan. Pulanglah, kata si ikan, ke pondok kecilmu ya. Jadi kembali ke pondok yang kecilnya ya. Dan setelah diucapkan ya, mereka hidup di pondok itu hingga sekarang. Nah, ini cerita ini diadaptasi atau diambil dari Grimm Brothers ya, Grimm bersaudara, yang diterbitkan tahun 1812, yang berjudul Nelayan dan Istrinya. Jadi disadur dari sananya ya. Nah, ini keterangannya, fisherman ya, si nelayan dan istrinya di pondok kecil mereka. Nah, itulah untuk sekarang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.